Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bab jenis-jenis cerita fiksi part 2. Buat kalian yang belum paham materi ini, yuk kita simak videonya sampai akhir. Kalian masih ingat kan jenis cerita fiksi pada part 1 yang kita bahas yaitu hanya fabel, sage, dan mitos atau mite. Nah, pada part 2 ini kita akan bahas mengenai cerita fiksi, legenda, roman, cerita jenaka, dan fantasi. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita tradisional yang menceritakan mengenai asal mula sebuah tempat atau asal-usul budaya. Tokoh pada manusia memiliki sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Ciri-cirinya yaitu dihubungkan dengan hal-hal gaib, terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar, disampaikan turun-temurun, memiliki banyak versi, dan tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Legenda memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu legenda keagamaan. Nah, legenda keagamaan ini adalah legenda yang bagi orang-orang suci yang memiliki nilai religius yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat zaman dulu yang belum mengetahui nilai-nilai agama. Contohnya yaitu Wali Songo. Yang kedua yaitu legenda alam gaib. Legenda ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan dialami oleh seseorang. Fungsinya untuk meyakinkan kebenaran tahayul. Contohnya seperti legenda Keong Mas. Yang ketiga yaitu legenda perseorangan. Jenis legenda ini berkaitan dengan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu. Contohnya seperti Datuk Marsam. Yang keempat yaitu legenda setempat, yaitu legenda yang berkaitan dengan cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi atau suatu wilayah atau daerah. Contohnya seperti asal-usul Danau Toba. Yang kelima yaitu roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai sejak lahir sampai dewasa. Contohnya yaitu roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Ciri-ciri roman yang membedakan dengan cerita fiksi lainnya adalah roman mengisahkan mengenai seorang tokoh fiktif. Dalam roman, tokoh dikisahkan mulai dari kelahiran hingga meninggalnya, mempunyai jalan cerita yang lengkap dan watak tokoh dikisahkan secara terperinci. Yang keenam yaitu cerita jenaka, merupakan cerita pendek berisi kejadian yang mampu menimbulkan senyum tawa bagi para pembaca atau pendengarnya. Isinya berupa khayalan atau rekaan dari pengarangnya. Bisa juga cerita yang berdasarkan fakta dari berbagai pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk memberikan hiburan maupun mengkritik anggota masyarakat. Contohnya seperti Abu Nawas, Sikabayan, Lebay Malang, dan lain-lain. Ciri-ciri cerita jenaka yaitu mengandung unsur humor yang mampu membangkitkan tawa. Terdapat watak tokoh seperti si pintar, si cerdik, si dungu, dan lain-lain. Antara perlakuan watak dan kejadian akan secara kebetulan mengubah untung nasib watak tertentu dan dijadikan sebagai sarana hiburan bagi para pembaca maupun pendengarnya. Yang ketujuh yaitu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang memiliki kisah imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Cerita fantasi adalah salah satu cerita yang melatih kreativitas dan daya imajinasi dari sebuah cerita. Di dalamnya, seluruh kisah dalam ceritanya adalah hasil rekaan pengarangnya saja atau tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti Sahabatku Malaikat, Pensil Ajaib, Mesin Waktu, dan lain-lain. Ciri-ciri yang membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya adalah tokoh dalam cerita memiliki kelebihan atau kesaktian dibandingkan yang lain, memiliki kejadian yang unik, aneh, dan misterius, imajinasi yang dimunculkan bukan kejadian nyata, ceritanya dapat berupa hal-hal yang gaib maupun misterius, cerita yang dibangun penulis adalah fantasi yang melampaui batas ruang dan waktu, dan ragam bahasa yang variatif, ekspresif, dan bukan bahasa formal.
Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.